Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dimaduddin Zanki, kelas PJKR 4E NPM 18230163. Saya akan menjawab soal UAS pemanduan bakat dan kepelatihan. Ya, soal untuk nomor 1, kajian teori kelompok saya itu prinsip latihan. Prinsip latihan itu dibagi beberapa macam. Ada prinsip frekuensi latihan, yaitu latihan dilakukan sesering mungkin dan terencana dalam waktu yang panjang. Dan selanjutnya ada prinsip overload, yaitu latihan harus diberikan dengan beban cukup berat, mendekati beban kemampuan atau ambang batasnya. Dan selanjutnya prinsip spesifikasi latihan, yaitu pengaruh secara spesifik kepada tubuh kita, terutama berpengaruh terhadap kelompok otot tertentu. Ada prinsip individualisasi, yaitu sekalipun sejumlah atlet memiliki prestasi yang hampir sama, tetapi prinsip individualisasi harus menjadi perhatian utama. Untuk itu latihan harus disusun sesuai dengan kemampuannya. Dan ada prinsip kualitas latihan, yaitu latihan harus bermutu. Oleh sebab itu latihan intensif harus serta koreksi yang tepat serta konstruksi agar tujuan dari latihan tercapai. Dan ada prinsip variasi latihan, yaitu latihan yang berulang-ulang menimbulkan rasa jenuh. Untuk itu latihan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Dan ada komponen latihan. Komponen latihan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas atau mutu suatu latihan dan merupakan kunci keberhasilan dalam menyusun program latihan dan menentukan beban latihan. Kesimpulannya itu bahwa prinsip latihan itu ada 4: prinsip frekuensi latihan, overload, prinsip aktif dan kesungguhan berlatih, dan prinsip spesialisasi. Prinsip itu dari atlet mempunyai prinsip untuk latihannya sendiri, dan komponen latihan itu setiap kegiatan olahraga yang dilakukan oleh atlet akan mengarah kepada sejumlah perubahan yang bersifat anatomis, fisiologis, biokimia, dan kejiwaan. Saya akan menjawab soal UAS pemanduan bakat dan kepelatihan, yaitu menganalisiskan fenomena Asian Games di Indonesia pada 2018. Asian Games acara olahraga terbesar di Asia yang diikuti 45 negara, dan Asian Games dilaksanakan di Jakarta dan di Palembang pada tanggal 2
18 Agustus sampai 2 September 2018. Asian Games itu sendiri ada 40 cabur dan peringkat Indonesia yaitu kelima. Warga Indonesia turut senang adanya acara Asian Games di Jakarta, di Palembang, dan kekhawatiran pada Asian Games di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Jakarta berjuang dengan polusi udaranya dan masalah polusi sungai. Kekhawatiran pada Asian Games di Jakarta, tepatnya di Stadion Gelora Joko Samudro, itu pada cabang olahraga sepak bola. Supporter Indonesia terprovokasi pada pemain timnas U16 Malaysia yang memasang bendera Indonesia secara terbalik. Dan saya menjawab soal nomor 3. Sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Jika saya seorang pelatih, saya akan memotivasi sebelum pertandingan kepada atlet agar berpikir secara positif, meningkatkan motivasi dan menjalin kerjasama dengan tim. Dan yang kedua, pengendalian emosi. Jika saya seorang pelatih, saya akan memberitahu agar atlet tidak emosi, terprovokasi kepada pemain lawan, dan selalu tenang, dan memberitahu kepada atlet selalu berkonsentrasi agar pikirannya itu tidak kemana-mana, selalu fokus pertandingan. Jika konsentrasi atlet itu terganggu, maka jalannya formasi yang sudah diatur, strategi yang sudah diatur, lalu target yang akan dituju atlet itu akan terganggu. Saya akan menjawab soal nomor 4. Itu tahapan dan upaya yang akan dilakukan serta hal apa yang dihadapi proses pemanduan bakat. Tahapan dan upayanya jasmani dan fisik. Jika jasmaninya itu sehat dan fisiknya itu bagus, jika jasmaninya itu atlet itu dicek memiliki penyakit atau fisiknya itu kurang, itu perlu dicek lagi. Dan pemanduan bakat itu biasanya dari sejak lahir atau pembinaan dari kecil. Jika bakat dari kecil itu biasanya seperti dia memiliki cita-cita menjadi atlet sepak bola atau pemain sepak bola, itu dari kecil bisa bermain bola atau les. Jika pembinaan itu biasanya seorang anak itu kurang minat, tetapi bisa jadi kayak orang tua itu menyuruh anaknya itu, contoh saja itu sepak bola,
tetapi ia menjalani dan agak apa seorang menjadi atlet itu mempunyai kesehatan yang bagus dan dibarengi juga fasilitas yang sangat bagus dan iklim cuaca olahraga yang bagus, serta motivasi kepada atlet agar atlet tersebut selalu semangat dalam latihan dan program latihan untuk atlet dan makanan-makanan yang bergizi. Dan soal yang kelima yaitu proses latihan ada di dalam fase dalam latihan. Tahapan latihan fase itu ada 3. Fase pemanasan, fase inti, dan fase pendinginan. Fase pemanasan ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pemanasan, dan fase inti merupakan fase yang dimana kita melakukan kegiatan olahraga. Contohnya seperti bola basket, kita melakukan gerakan mendribling atau passing kepada teman, dan kita melakukan permainan full team. Dan fase selanjutnya yaitu fase pendinginan, fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pendinginan.